warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu tutor dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ning Imas Oktopiani, mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3, yaitu membangun antarmuka aplikasi SITA, sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar menggunakan framework Vue.js. Sesuai instruksi tugas, saya tidak menumpukkan semua kode di satu file. Saya telah menerapkan arsitektur component based. Di sini bisa dilihat struktur proyek saya terbagi rapi. Ada file index.html sebagai halaman utama, lalu di folder JS saya memecahkan kode menjadi folder component. Saya berisi stok table JS, DO tracking, dan order from JS, dan banyak lagi. Saya juga membuat folder service untuk API JS yang bertugas sebagai menyuplai data dummy JSON. Pengaturan gaya visual juga saya pisah di folder CSS, dan ada folder img untuk menyimpan logo. Pendekatan ini membuat kode lebih maintainable dan terorganisir. Nah, mari kita aplikasikan untuk aspek kreativitas UI dan UX saya. Menambahkan segi sentuhan di awal, yaitu landing page yang clean dan modern dengan nuansa warna pink menyesuaikan branding. Begitu pengguna menekankan tombol masuk sekarang, mereka akan langsung diarahkan ke dashboard utama tanpa harus loading ulang halaman ini. Ini dimungkinkan karena Vue.js berjalan sebagai single page application. Nah, kita udah langsung masuk ya. Ini halaman SITA system. Di halaman dashboard saya menggunakan direktif visual pada navigasi di atas. Jadi saat saya klik tab stok bahan ajar, tracking DO, dan pesanan baru, Vue hanya akan menyembunyikan dan memunculkan komponen terkait tanpa perlu reload keseluruhan web. Sekarang kita masuk ke halaman manajemen store. Di sini saya menerapkan list rendering menggunakan V4 untuk memetakan array of object dari data JSON ke dalam bentuk table. Untuk menampilkan teksnya, saya menggunakan Muscal, syntax, dan direktif min text khusus untuk kolom catatan yang muncul saat mouse di hover ke status. Saya menggunakan vHTML karena data dari JSON menggunakan tag HTML seperti italic atau bold. Saya juga menambahkan filter kostum di Vue untuk otomatis menambahkan mata uang Rp pada harga dan satuan buah pada stok. Bila diperhatikan di kolom status warna berbeda-beda. Ini adalah hasil dari penerapan logika penggadaian atau kondisional di Vue. Saya menggunakan if untuk mengecek jika stok 0 maka statusnya kosong berwarna merah, lalu else if jika untuk di bawah batas safety maka statusnya menipis berwarna orange, dan VLC untuk stok yang aman berwarna hijau. Saya juga mengimplementasikan computer properties pada fitur filter dan sorting ini. Saya memilih UPPJ Jakarta. Jakarta. Tabel langsung terupdate secara otomatis tanpa memberatkan sistem karena Vue hanya menghitung ulang data yang difilter. Di sini saya juga memasang dua fungsi watcher. Watcher pertama adalah defender option. Saat saya mengubah UPPJ, watcher mendeteksi perubahan tersebut dan otomatis mengosongkan filter kategori agar datanya tidak error.
Nah ini ya, banyak lah, ini ada pilihannya, bebas itu juga. Selanjutnya mari kita beralih ke pembuatan DO. Di formulir ini saya menerapkan two-way data binding menggunakan vModel. Saya sudah membuat validasi sederhana. Jika PROM masih kosong dan saya klik simpan, sistem akan menolak dan memunculkan peringatan. Penggunaan juga dimanjakan dengan event handler. Misalnya saat pengisian PROM, user tidak harus mengklik tombol simpan, cukup menekan tombol enter. Dan persana langsung proses. Nah ini saya coba ya, 54 698 565. Iya nih, ekspedisi pengiriman 1-2. Saya pilih paket yang kedua, langsung klik aja. Dan ini, dan saat saya memilih paket bahan ajar, informasi detail isi paket dan total harga otomatis muncul di bawahnya. Jika sudah lengkap, saya tekan enter lalu klik simpan ya, seperti tadi. Di belakang layar, method di view akan membuat nomor DO otomatis berdasarkan sequence, mengambil tanggal hari ini, lalu mengirimkan data ini dari child komponen ke induk menggunakan fungsi semut. Nah, setelah disimpan, aplikasi akan otomatis membawa kita ke halaman tracking DO. Di sini bisa kita lihat data pesanan yang baru saya buat tadi langsung masuk ke dalam daftar tabel pengiriman di bawah real time tanpa perlu refresh. Nah, ini ada 2 tadi saya nyoba. Untuk fitur pencarian tracking ini, user bisa menggunakan event keyboard. Saya ketik NIM atau nomor DO, lalu tekan enter dan hasilnya langsung muncul di bawah. Nah ini ya, coba saya masukkan 3 4 5 6 7 8 9. Nah ini langsung muncul paketnya. Kayak gitu. Terus secara keseluruhan, nah ini ya, secara keseluruhan saya sudah berusaha mendesain aplikasi ini agar tidak hanya memenuhi semua logika pemrograman Vue.js yang disyaratkan seperti komponen direktif, computed, dan watcher, tapi juga memberikan user experience yang interaktif dan nyaman bagi pengguna staf UT. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas praktik 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.